Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, nama saya Gusti Rahmat, NIM 212141. Kami coba menjawab pertanyaan UAS dari mata kuliah tahsin. Soal yang pertama yaitu, jelaskanlah 5 perbedaan yang menjadi dasar antara ikhfa syafawi, iqlab, dan ikhfa hakiki. Serta berikan contoh masing-masing 5 buah. Yang pertama yaitu yang akan kita bahas ialah perbedaan antara ikhfa hakiki dengan ikhfa syafawi. Pertama yaitu samarnya nun sukun atau tanwin dalam ikhfa hakiki benar-benar menyamarkan bentuk nunnya atau benar-benar hilang samar-samarnya itu, maka menjadi gunnah yang sempurna. Sedangkan yang kedua, ikhfa syafawi samar min sukun itu tidak sampai menyebabkan mim itu benar-benar hilang atau sempurna gitu. Jadi bisa dikatakan izhar atau ikhfa. Yang kedua yaitu para ulama tidak berbeda pendapat atau tidak berbeda bacaan tentang mengenai ikhfa hakiki. Sedangkan ikhfa syafawi, para ulama terdapat perbedaan antara dibaca ikhfakah dia ataupun izharkah dia. Yang kedua yaitu perbedaan antara iqlab dan syafawi. Selanjutnya itu mim sukun dalam hukum bacaan ikhfa syafawi adalah mim asli. Sedangkan mim sukun atau hukum bacaan iqlab adalah membalikkan atau pergantian dari nun sukun atau tanwin menjadi mim sukun. Maksudnya ialah mim sukun atau tanwin yang terdapat di dalam ikhfa iqlab di dalam ikhfa syafawi itu asli. Sedangkan di dalam iqlab itu mim sukun atau tanwin itu ganti menjadi mim sukun atau tanwin. Selanjutnya para ulama tajwid sepakat dalam cara membaca hukum iqlab tidak terjadi perbedaan. Sedangkan dalam hukum bacaan ikhfa syafawi para ulama terjadi perbedaan dalam membacanya gitu. Selanjutnya contoh 5 buah contoh. Yang pertama yaitu contoh ikhfa syafawi. Bismillahirrahmanirrahim. Fa akhlaqnahum dzunubihim. Yang kedua, fa akhadnahum bil ba'sa'i. Yang ketiga, izja'ahum ba'suna. Yang keempat itu akhadnahum bagata. Yang kelima yaitu ya'tikum bihi. Selanjutnya yaitu 5 buah contoh iqlab. Yang pertama yaitu liyunbazanna fi. Yang kedua mim ba'di. Yang ketiga lanasfa'an bin nasiyah. Yang keempat itu ma bakhila. Yang kelima in ba'atha. Selanjutnya yaitu 5 buah contoh ikhfa hakiki. Yang pertama yaitu naran zata lahab antum a'idun an salatihim
Maksudnya min sijil. Baiklah, selanjutnya soal nomor 2 yaitu perbedaan antara mad lazim yang berada di tengah dengan mad lazim yang berada di awal. Yang pertama yaitu mad lazim yang berada di tengah atau mad lazim mutakal kilmi ialah mad lazim artinya berat atau mad tabi'i yang bertemu dengan huruf yang bertasydid dalam satu kata. Mad lazim ini harus dibaca panjang sehingga disebut dengan juga mad lazim mutawal. Contohnya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Was-saffati saffa. Yang kedua, ta'muruni. Itu contoh yang pertama. Dan yang kedua yaitu mad lazim yang berada di tengah atau disebut juga dengan mad lazim musyakkal harfi. Perbedaannya yaitu mad lazim musyakkal harfi ialah bacaan mad pada potongan huruf di awal surat, dan huruf yang dibaca dengan mad lazim ini musyakkal ini ada 8 itu: nun, qaf, shad, ain, sa, lam, kaf, mim yang terkumpul dalam satu kalimat. Cara membacanya harus dibaca dengan nama hurufnya dan panjangnya sampai 3 alif. Contohnya yaitu Yasin, Alif Lam Mim. Perbedaannya selanjutnya yaitu kalau seandainya mad lazim musyakkal kalimi itu ia berada di tengah, bukan di awal surat. Akan tetapi mad lazim musyakkal harfi ia berada di awal surat. Biasanya berada di awal surat. Mungkin itu. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu tentang persamaan dan perbedaan antara idgham mutamatsilan, idgham mutajanisan, dan idgham mutaqarriban. Jadi kami di sini akan membacakan contoh dulu, barulah kami jelaskan. Yang pertama yaitu contoh dari idgham mutamatsilan. Itu sama-sama meleburkan contohnya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa 'amilus shalihat. Jadi yang menjadi persamaannya yaitu memasukkan di sini itu memasukkan waw mad yang terdapat di amanu kepada bertemu dengan waw yang tidak dengan waw yang terdapat di wa amilu. Amanu wa amilu. Jadi sama-sama memasukkan, tetapi perbedaannya ialah tidak boleh dileburkan. Jadi tidak boleh digabungkan, diliburkan bacaannya. Yang kedua yaitu tentang idgham mutajanisain. Langsung kami bacakan contohnya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza hammat ta'ifatan. Di sini sama juga persamaannya itu sama-sama memasukkan
tetapi ia mempunyai makhraj yang sejenis, tetapi lain berbeda sifatnya. Dan cara membacanya itu diidghamkan atau dibaca tasdid gitu. Kalau yang tadi itu tidak boleh lebur, sedangkan yang ini dibaca tasdid. Yang ketiga yaitu idgham mutaqarriban. Idgham mutaqarriban contohnya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Fakur rabbukum. Persamaannya itu sama-sama memasukkan kata, tapi perbedaannya ialah ini boleh dileburkan. Kita lihat dari contoh itu fakur rabbukum, maka lam bertemu dengan ra, jadi membacanya harus dileburkan. Mungkin hanya itu jawaban dari soal nomor. Baiklah, soal nomor 3 yaitu tentang yang Anda ketahui tentang hukum membaca nun wasal, imalah, insyah, dan takrik. Yang pertama yaitu kita membahas tentang hukum membaca nun wasal. Cara membacanya ialah seandainya di akhir kalimat, huruf berharakat tanwin disambung oleh huruf yang mati, maka bisa ditambahkan padanya antara tanwin dan huruf mati itu nun yang berkasrah. Contohnya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ahadun lillah. Dal yang terakhir, huruf yang terakhir itu berharakat dhammah, dan setelah itu ada alif lam yang mati, maka diantaranya ditambahkan nun. Contoh yang kedua yaitu alaqin niqra. Nah, itu contoh yang kedua. Selanjutnya itu tentang hukum ismam, yaitu memoncongkan bibir kedua bibir setelah memasukkan huruf yang dimoncongkan tersebut. Contohnya yaitu terdapat dalam pada juz ke-12. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf. Jadi kita terfokus pada la ta'manna. Jadi ketika membaca itu bibir kita dimoncongkan, akan tetapi pada bacaannya tidak berubah ataupun harakatnya. Cara membedakannya yaitu dengan cara kita memoncongkan bibir kita ketika kita membaca itu. Itu saja cara mengetahuinya. Selanjutnya yaitu yang ketiga saktah. Saktah artinya berdiam atau berhenti sejenak. Contohnya yaitu kita ambil Bismillahirrahmanirrahim. Iwaja qayyimu. Jadi ketika kita membaca berhenti di iwaja, kita terdiam, bukan mengambil nafas. Iwaja qayyima. Begitu. Selanjutnya itu
Mim marqadina hadza. Nah, kita hanya terdiam, tidak mengambil nafas. Yang keempat ialah imalah. Imalah yaitu mengubah bacaannya ke condong atau miring atau bahasa re. Sebagai contohnya itu yang biasanya kita baca ahwa, tetapi sekarang kita baca ahwe gitu. Yang kedua yaitu majra, tetapi kita baca majre. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.